Oke, ini nggak tahu udah take keberapa. I'll try my best. Oke. So, perkenalkan, nama aku atau nggak perlu nama kali ya. Pokoknya gitulah. Ini aku pengen buat video yang sudah lama pengen banget sebenarnya dibuat ya, karena terinspirasi banget sebenarnya dari banyak youtuber khususnya youtuber luar. Nah, kalau saya mau shout out, salah satunya tuh Basement Brandon. Bisa lihat ya, dia tuh punya home gym yang gila banget, peralatan-peralatannya tuh high end semuanya, dan informasinya tuh sangat user friendly, gampang dicerna, dan juga variety-nya tuh dan pengalaman dia juga sangat bisa didengar kalau bagi saya. Oke, jadi mungkin ini sekedar mencoba, mungkin untuk bantu teman-teman juga yang baru mulai di powerlifting atau memang sekedar nyari pengen membuat perbandingan, bingung memilih. Jadi kebetulan aku ada beberapa contoh, bahkan mungkin ada sharing-sharing sedikit pengalaman ya perbandingannya seperti apa, karena aku sih sudah lama di bidang powerlifting, mulai start mungkin 2016, tapi sempat vakum gara-gara covid ya, no excuse sih. At the time cuma tertarik dengan endurance sport. Saya pindah, ada vakum sekitar 3-4 tahun, kemudian ya love it, cinta pertama itu selalu powerlifting. So bakal memulai lagi. Sedikit cerita hari ini, mungkin yang kurang, kalau omongan saya kurang jelas maaf. Video pertama saya itu pengen nge-review sebenarnya perbandingan, lebih tepatnya perbandingan ke knee sleeve lokal, karena saya sendiri waktu kemarin sempat kembali ke dunia powerlifting itu pengen balik lagi, bingung. Kalau dulu awal-awal sih sebelum powerlifting mulai meledak di Indonesia, selalunya import, baik itu dari Malaysia atau dari Amerika langsung, dan mahal ya. Tapi kalau sekarang saya lihat sudah banyak produk-produk bukan locally made, berarti local brand aja. Contohnya seperti Magnus, Strength B, Rugen, banyak lagi deh. Cuman hari ini saya ada kesempatan, ada 2 brand nih yang baru saya pakai. Ada satu lagi, cuman karena sizingnya kurang pas, jadi belum saya coba, jadi nggak mau. Kalau belum saya coba, saya nggak berani ngomong. Tapi karena ini saya sudah coba dan sudah lumayan, sudah kelihatan sih hasil perbedaannya di mana. So today ada dari Magnus, Windows, sama dari Rugen. Oke. Sebelum saya memulai ini, sebenarnya mau cerita sedikit tentang knee sleeve ya. Dulu awal-awal saya mulai, knee sleeve itu sangat berbeda, sampai saya kaget sih sebenarnya. Ini contoh nih, saya ada 2 knee sleeve dari luar, yang sudah IPF approved, atau salah satu federasi yang anti drugs ya, yang banyak sih jadi acuan untuk peralatan-peralatannya yang digunakan untuk semua atlet gitu. Kalau dulu itu saya nggak pernah dengar namanya sleeve itu yang stiff, nggak tahu, nggak ngerti. Contoh saja perbandingan, tengok ini dari merek ini sudah lama banget ini. Saya lupa nih mereknya apa, Titan ya kalau nggak salah. Ya Titan. Ini tengok, gampang banget di gini-gini ya, kayak no support gitu. Dulu atlet juga banyak pakai merek ini. Kemudiannya ini ada dari Mark Bell Strong. Ini better, slightly thicker, lebih ada bahannya di tengah dikit. Kalau ini kayak bantalannya tipis banget, nggak berasa. Tapi kalau ini sampai ini kan saya sudah bertahun-tahun pakai, mungkin neopren di dalamnya ya, kalau saya bahasa itu ngerti. Tapi kalau dalam bantalan dalamnya ini sudah sobek sedikit, sudah tear di dalamnya ya. Jadi adalah sedikit support di dalamnya menurut saya. Tapi ya dari dulu juga latihan juga nggak pernah ada ngerasa wah I need more padding atau gimana. Bahkan yang tahunya dulu tuh kalau kita mau betul-betul kenceng gitu ya, keras gitu, sampai nggak bisa gerak gitu, jalan itu ngangkang gitu kan, makanya knee wraps bukan sleeve gitu. Kalau saya pribadi ya lebih ke compression sebenarnya. Tapi I don't know these days ya. Dan saya juga sudah mencoba, memang I don't know whether perbedaan itu sangat signifikan atau tidak, cuman depend sama orang-orang kali ya. Kalau sama saya nggak terlalu ya gitu.
So let's start inti video ini, perbandingan antara Magnus sama Rugen. Dua-duanya dilabel dengan sebagai knee sleeve yang super, yang sangat stiff knee sleeve. Saya nggak tahu super atau nggak, cuman stiff knee sleeve. Dua-duanya punya bahan yang sangat tebal. You can see here, if you can see it, you know, dan sangat kokoh, bisa dilihat sangat kokoh. Bahkan saya lihat ada video yang naruh 5 kilo apa gitu, nggak banyak sama sekali kalau dibandingin sama ini ya. Ini mah berdiri aja digini dikit udah tengok tuh gitu. Kalau ini mah ada tuh gitu. Sama juga dengan Rugen. Oke. So I can give you, ini lebih detail saya bisa ngasih karena saya udah nyoba. Ini yang pair saya yang kedua. This is my first pair. Alasannya ada, nanti saya sekalian saya jelasin kenapa udah second pair gitu. Saya mulai dulu dengan Magnus ya. Magnus itu salah satu brand yang sudah lama di Indonesia. Dulu juga awal-awalnya saya mulai powerlifting di Indonesia lagi. Dulu kan sempat di luar tuh belajarnya. Saya tuh awalnya tahu memang brand itu dari dulu ada Magnus. Jadi Magnus itu lebih terkenal dulu kan sih jual-jualan power rack gitu-gitu, power rack, barbelnya gitu-gitu kan. Jadi mereka sudah berkecimpung langsung ke juga aksesoris untuk powerlifter. Oke, untuk seperti awal saya bilang sih, saya awal-awal kembali lagi mau terjun ke dunia powerlifting lumayan kaget dengan teknologinya knee sleeve zaman sekarang, di mana butuh stiff gitu, keras. This one I can tell you, ini saya bisa ngomong, emang sih berasa perbedaannya itu. Keteknya di kaki ini kalau sizingnya salah, ini makainya setengah mati, bisa kesemutan beneran. Saya cuma nasib baik mungkin punya betis sama paha yang bagian atasnya itu nggak gitu gede. Jadi mungkin kalau teman-teman yang ada genetically, apalagi betisnya yang gede ya, waktu sizingnya saya nggak ngerti sih gimana ya. But I wear size M. Untuk saya itu berukuran 35,5 gitu. Kalau untuk ukuran betis kepala ini awal saya nggak perhatiin. Saya taunya kalau itu kan ada dulu seperti itu, nggak pernah kepikiran kalau ini bakal keras banget gitu. But luckily it fits me gitu loh. Kalau untuk segi dari kualitas, pertama kali pegang saya nggak ada ekspektasi apapun, but for me this is good. Ini kualitasnya kalau dibandingkan, kalau dibilang ya, kita bilang merek luar gitu ya kan, ada dari Amrik gitu kan. Saya nggak tahu made in USA atau tidak, saya lupa. Ini Bell ini seharusnya dulu terkenal banget. Kalau dipegang side by side, I can tell you this is much better quality gitu loh. Much better. Dari segi jahitannya, ya kan, jahitannya semua rapi kok, dalamannya, ya, ini semua bagus. Tapi seharusnya memang zaman sekarang sih, teknologi zaman sekarang, kalau ketemu supplier yang benar sih seharusnya memang, dan mungkin dengan QC yang benar ya bisa order sih gitu. Ya itu udah bisnis lah. So perbandingannya dengan apalagi ya bisa diomongin kira-kira. Oh, durability-nya paling penting. Ini saya baru bisa ngomong untuk Magnus karena saya kan ini sudah second pair. Ini bisa lihat nih, sama ini sama sih sama strong. Tapi saya bilang ini ketebalan dalamnya ini jauh. Baik itu ini dari brand luar sekalipun, brand terkenal, dalamannya ini bisa sobek. Ini ada di dalaman itu kayak padding itu bisa sobek. Tapi ini saya ingatnya, saya juga nggak gitunya, tapi ingatnya lumayan lama nih pakai ini. Saya lumayan lama, mungkin saya ini mulai rusak, mulai tear di dalam ini setelah setahun lebih pemakaian. Karena saya itu squat tuh bisa seminggu 4 kali, ya kan. Jadi ya lumayan sering nggak dipakai gitu loh. Dan saya itu nggak termasuk kategori lumayan konsisten, jarang banget kok. Jadi kalau hal-hal seperti ini rusak sih, umurnya berapa, kalau saya cuma berharapnya sih jangan terlalu cepet gitu. But unfortunately untuk Magnus ini saya bisa bilang 2 bulan pakai sudah tear sampai habis semuanya. Kalau yang ini yang strong, dia tearnya cuma di bagian bawah, dia nggak semua gitu loh. Jadi mungkin slightly loosen this part, but this part still okay gitu loh. Dia nggak semua gitu. Tapi kalau ini dari atas sampai ke bawah, paddingnya itu semua sobek gitu.
dan ini sangat berpengaruh jadi ke compressionnya, karena kan dia nge-stretch lagi ya gitu. Nge-stretchnya jadi banyak gitu, nggak ada yang nahan. Jadi untuk durability kurang ya menurut saya ya. Oke, mungkin cukup untuk Magnus ya. Misalnya pada itu sih overall oke. Saya pindah ke Rugen. Ini baru ini saya beli. Alasannya sebenarnya saya pengen nyoba yang ada brandnya dari Magnus itu, yang ada yang medium stiff. Saya rasa itu sebenarnya lebih, kalau menurut saya gitu ya, kayaknya lebih oke tuh. Dan dari segi harga, oh ya lupa harganya. Magnus ini kalau saya beli di harga 975 ya. Dan sometimes if you are lucky gitu, coba hunting deh di Instagram atau toko online manapun, terkadang ada orang salah jual size. Dia pengen jual cepet tuh, harganya bisa mungkin lebih murah goban 50.000 atau mungkin berapa gitu. So be patient gitu kan. But kemudian tuh saya sebenarnya sebelum pesan Rugen, saya sudah kontak Magnus. Saya mau coba yang medium stiff. Ya tapi saya nggak mau komen banyak soal perusahaannya ya. Tapi responnya kurang gercep sih. Saya harus nunggu gitu kan. Jadi dia decided coba brand ini. Apalagi saya lihat Mas Aji sih sebenarnya sih. Mas Aji Suganda untuk yang saya lihat dia make. Saya pikir ini orang kalau yang udah kuat banget aja make, itu kakinya segede gaban, dia bisa make ya. Orang-orang seperti saya sebenarnya bakal lebih berasa lebih bagus nih. Pasti bahannya harus bagus gitu kalau bisa nampung Mas Aji yang segede gitu kan, yang squatnya sudah 300-an kilo if I'm mistaken. If not, no I don't think so, maybe 285 gituan ya, sudah mendekati gitu juga. So untuk Rugen saya coba awal sini nih, yang buat inspirasi mendorong saya untuk buat video ini. Saya coba sih pengen, soalnya kan udah nggak pengen gitu sebenarnya ini sleeve yang stiff seperti ini, udah nggak pengen sebenarnya. Tapi ya masih coba. Mari kita mulai dari harga dulu deh. Ini lebih mahal daripada merek-merek lokal lainnya. Ya, saya rasa paling mahal. Kalau Strength B, kalau mistaken, early 900. Kalau yang Magnus tadi 900 yang akhir, kalau ini sejutaan. Ya, kalau menurut saya ya nggak tahu, awalnya sih nggak tahu, cuman penasaran banget gara-gara Mas Aji. So, saya sudah pesen, kembali lagi customer service-nya bagus. Padahal waktu itu untuk sizingnya itu di kaki saya, lutut saya itu yang saya selalu cuman measure di lutut, ya kan, 35,5 itu bisa turun ke size S. Tapi saya kontak, saya nanya-nanya, dia lumayan detail. Saya ukuran betis dan ukuran paha. So in the end, decidednya di supportnya, limponya mungkin mendingan ke ukuran M, meskipun lingkaran lututnya ini lebih gede sedikit. So saya oke aja gitu. Saya sudah nyampe, saya baru nyoba, ya kan. Untuk pertama kali saya pasang, ampun. Tapi bisa jadi pada saat itu mungkin saya kan sudah kelamaan pakai yang Magnus, mungkin jadi terbiasa kali ya. Ini sih lebih tight, apalagi di bagian betisnya, bagian bawah. Saya pikir ini hampir nggak muat gitu, nggak muat saya gitu. Tapi maksain nyoba, masuk kepake. Tapi, wih ampun, kesemutan paha, kesemut itu betis kaki itu sampai bawah, sampai tapak-tapak itu semua, sampai betis itu kesemutan semua, sampai di sini bagian ini apa namanya itu istilahnya, semua kesemutan, nggak enak. Nasib baik hari ini punya program, cuman waktu saya nyoba programnya cuman top set 1x3, cuman 3 repetisi, 1 set aja udah selesai. Saya rasa kalau sampai nyari 3-4 set pakai ini, ampun. Cuman ya harus coba lah, mungkin juga namanya baru, pelan-pelan juga dia bakal melar sedikit gitu loh. Oke, sedikit jadi kita kemudian lanjut lagi untuk perbedaannya dengan Magnus ya. Pertama kali saya terima, buka ini seperti ini ya, ini sih effort ya. Hal-hal seperti ini sebenarnya dihargai sih, ada kartu ucapan dan lain-lain gitu kan. Jadi ini bagus. Magnus juga bagus sih, maunya ada. Magnus juga seperti ini, begini. So both is okay. But I think I would prefer this because ini karena bisa dipakai. Kalau saya misalnya kita mau keluar, kita masukin
dibungkus gitu, breathable gitu kan. Ya bahasanya breathable gitu. Bisa dipakai lagi dibandingin plastik gitu ya. I don't know, bagus gitu. Pertama kali first impression saya pegang, ini jauh lebih berat dibandingkan Magnus. Dan kalau misalnya contoh-contoh saya nonton dari review seperti Best Brand itu banyak brand itu ditimbang. Biasanya beratnya itu menjadi salah satu indikasi kualitas dari sleeve itu. So dari segi berat saja ini sangat jauh. Ini jauh lebih berat, bukannya sedikit ya. Pegang aja pasti kerasa. Sayangnya sih nggak ada timbangan gitu. Cuman ini terasa banget perbedaannya. Tapi kalau dari segi ini jahitan, konstruksinya semuanya sih sama. Segi desain, I think ini juga pertama kali saya merhatiin bener-bener sih. Ini yang rusak bentar, yang bagus nih. Dari segi desain sedikit berbeda ya. Contoh dari tingginya aja nih. Rugen tuh sedikit lebih tinggi, ya. Kemudian ya, kalau pertama kali dapet, ini bentuknya Magnus ini pertama kali sebelum dipakai itu jadi rapi gini dong. Ini loh, nggak cuma lurus, nggak ada. Tapi gini, dia dapatnya langsung begini dan kita bisa lihat ada shape-nya. Bagian paha lebih gede daripada bagian betis gitu loh. Ya mungkin, tapi jujur sih enggak. I don't feel difference, sama aja sih. Bahkan tapi malah justru ini bagian betis jauh lebih ketat ini. Kurang nyaman sih. Itu alasannya mungkin bahasa stiff itu ya. Saya lebih mending sih penting bagian itu panas kenceng. Kalau ada bahasa gimmick atau apa tuh bau efek apa segala macam nggak tahu ya. Dari dulu latihannya dengan ini aja aman-aman aja, ya kan. Yang penting kan nggak cedera, ya kan. Kemudian itu perbedaannya kalau segi apalagi yang bisa dibandingin ya. Ya itu sih sebenarnya ini aja kelihatan berasa mungkin jadi ya perbedaan harga yang 1 juta. Ini 1.022.000 ya kalau nggak salah ukurannya. Kalau yang Magnus tadi 975 ya sebenarnya kan beda-beda dikit ya. Both kalau disuruh pilih, if I have to choose again, dan memang pilihannya cuma ada Steve, mungkin saya akan kembali ke Magnus sih, karena memang I don't know lah, but ini maybe too soon for me to say so, karena memang ketat banget ini bagian memang kayak itu kesemutan tuh sampai nggak enak gitu. Padahal maybe saya mungkin setelah beberapa sesi lagi mungkin saya update lagi ya. Tapi for now, if I come back again, maybe I will choose this. Okay. Atau mungkin kalau misalnya CS-nya Magnus bisa lebih gercep, nyobain yang medium stiff ya. Nggak perlu sampai gini sih. Ya, but either way, kalau jujur sih, ini kalau lama-lama lihat memang sih simplicity, simple banget, elegan sih menurut saya, lebih keren sih. Ini branding ini kayak ada brand yang di luar Inzer ya, mirip banget tuh model-modelnya. Jadi ya mungkin terpulang kepada desain, karena harganya sih nggak beda jauh gitu loh, nggak beda jauh, beda tipis. Ya kalau untuk ini durability-nya gitu sih, mungkin aku kalau misalnya ya semangat lagi pengen buat lagi kita update deh berapa lama penggunaannya sudah sobek atau apa, karena pasti sih saya nggak tahu sih, tapi lumayan yakin pasti dalamannya ini saya nggak tahu apa bahan padding ini bakal sobek, cuman berapa lama. Kalau memang ini lebih bertahan, tapi dengan catatan sih percuma kalau durability bagus, desainnya bagus, tapi kalau kita makainya aja nggak nyaman, setengah mati gitu ya, nggak enak gitu ya, percuma sih ya kan. Karena apalagi kalau teman-teman yang sudah mencoba kita latihan powerlifting itu takes time gitu, each set itu butuh rest yang lumayan lama. Jadi ini coba kita kaki itu kaku, kenceng, keras, gak enak itu selama untuk mungkin satu sesi squat itu bisa setengah jam gitu. Gimana gitu rasanya, kan gak enak gitu kan. Aku rasa sih itu aja sih ya. Maaf kalau ngomongnya agak sembrono, nggak ada susunan karena memang ini one take
Kalau misalnya one take aja, tapi kalau misalnya ada informasi yang mungkin teman-teman yang ada pertanyaan yang saya belum jelasin, mungkin lupa, karena ini memang pengen selesain aja gitu kan, tanyain aja, mungkin bisa tinggalin pesan di kolom section gitu kan. Ya itu aja sih. Sayang sih ada satu lagi, sayang B punya Nislim, cuma saya nggak bisa pakai, kurang S, I don't know, kurang komunikasi dengan CS nya, mungkin saya juga nggak nanya gitu kan, itu nggak bisa saya pakai sama sekali. I hate it, I bought it once, itu maksa banget pakai, dan itu lebih parah pada ini lagi karena mungkin kan one size down ya, meskipun banyak atlet lainnya juga suka down size ya, cuman saya nggak bisa lah gitu. If you have to choose, kalau in summary, if you have to choose between this, Magnus atau Ruben atau bahkan Strain B, kalau in secara kasar nggak banyak perbedaan, saya rasa pilih aja secara desain sukanya yang gimana. Overall sih ya kembali lagi, ini kalau saya ada pengalaman sih cepet ya rusaknya ya, 2 bulan, depends frekuensi kamu untuk squat berapa gitu kan, atau anatomically mungkin gimana gitu yang menyebabkan dia rusak, saya nggak tahu, cuma kalau dari pengalaman saya 2 months itu sudah rusak gitu ya. Itu aja sih, mudah-mudahan membantu ya. Oke, maybe hopefully see you next video.